Mitra TV senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam dialog bisnis hari ini bersama saya Oni Parama. Mitra TV bisnis properti bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Selain bisa sebagai tabungan atau sebagai investasi, properti yang Anda miliki bisa Anda manfaatkan dan hal ini disebut dengan bisnis properti. Lalu seperti apa bisnis properti itu dan bagaimanakah tata cara menjalankan bisnis properti itu akan kita kumpas tuntas dalam dialog bisnis hari ini dengan mengangkat tema mengenai cara normal membuka perumahan tanpa akal-akalan. Dan di sini sudah hadir bersama dengan saya di studio ada Bapak Miftahul Amin selaku pendiri Komunitas Developer Properti Indonesia dan juga anggota Real Estate Indonesia, anggota Asosiasi Pengusaha Perumahan Seluruh Indonesia, dan konsultan properti dan manajemen. Halo Pak Miftahul, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya, baik. Sehat Miftahul? Alhamdulillah, sehat sekali. Ya, tentunya kita akan membahas secara lebih dalam dan lebih jauh mengenai properti itu sendiri. Nah, ini untuk mitra TV yang ada di rumah, sebenarnya apa yang dinamakan dengan developer properti Indonesia itu? Oke, baik ya. Developer properti Indonesia adalah komunitas yang kita bikin ya. Tujuannya adalah untuk menjembatani agar teman-teman yang berkeinginan berbisnis properti dengan benar itu dia paling tidak itu tidak perlu mengalami beberapa kesalahan-kesalahan dulu untuk terus kemudian belajar begitu ya. Jadi komunitas developer properti Indonesia kita dirikan sebenarnya betul-betul pengen kita memberikan sebuah wadah, karena selama ini banyak sekali yang memulai bisnis properti itu pasti berawal dari nabrak-nabrak dulu, nyasar-nyasar dulu, kemudian baru dia tahu begitu loh. Nah, di komunitas developer properti Indonesia ini kita ajarkan step by step bagaimana caranya membuka bisnis properti dengan benar. Khususnya dalam hal ini adalah perumahan. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang biasanya untuk terjun ke dunia properti, biasanya mereka nggak tahu dasar-dasarnya apa itu properti. Nah, ini bisa dijelaskan apa itu sebenarnya bisnis? Sebenarnya begini ya. Ini developer properti ya, khususnya adalah perumahan, itu adalah sebuah bidang bisnis yang mana kita intinya menyediakan rumah. Jadi sama persis dengan berdagang yang lain. Ya, sama persis dengan berdagang yang lain, cuma dalam hal ini kita berdagang rumah. Nah, ini kalau kita perhatikan saat ini itu yang namanya politeknik properti juga belum ada, begitu ya. Terus kemudian kalau katakanlah orang awam yang bukan dari keluarga developer, kalau pengen bermain properti itu harus belajar ke siapa, begitu ya. Kalau katakanlah putranya developer membuka perumahan itu gampang, karena apa-apa tanya orang tuanya udah bisa jawab. Betul, kan itu ya. Tapi bagaimana dengan nasib tetangganya developer? Terus kemudian orang awam, kalau kita mau masuk ke bidang perumahan ini, kira-kira harus belajar ke siapa? Ya mau tidak mau pasti akan mereka biasanya coba-coba, nabrak-nabrak, dan itu membutuhkan waktu yang lama sekali, saya pikir begitu ya. Jadi harus ada yang berani membuat sebuah komunitas, kalau kita tidak boleh menyebut sekolah, karena komunitas developer properti Indonesia ini persis seperti sekolah sebenarnya. Karena dengan menjadi anggota DPI, maka biasanya kita persilahkan teman-teman untuk berpraktek, dan saat berpraktek itu konsultasi ke kita itu terus-menerus sudah tak berbayar sama sekali. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan sebagai wadah bagi orang-orang yang terjun ke dunia properti. Betul, wadah bagi orang-orang yang memang betul-betul pengen tahu seluk-beluk dunia perumahan itu seperti apa sebelum benar-benar memasukinya. Ya, seperti itu. Ini kalau boleh saya tahu, kenapa sih yang dipilih adalah bisnis properti? Apa sih hebatnya dari properti sendiri? Sebenarnya ini menarik sekali ya. Tapi pada saat saya menjelaskan ini, tentu saja akan berefek Anda semakin tertarik ke properti, begitu ya? Boleh. Ini beberapa alasan-alasan orang bermain properti, begitu ya. Sebenarnya berdagang apapun atau berbisnis apapun, saya yakin ujung-ujungnya juga mencari duit. Ya, pemain properti juga begitu. Kami tidak cinta properti, tapi cinta omsetnya. Kan begitu ya. Ada beberapa alasan orang bermain properti. Alasan yang pertama, ini adalah ujungnya bisnis. Apa itu artinya? Dimanapun bisnis Anda saat ini, ya, itu boleh saya katakan sebenarnya Anda lagi istirahat saja dimanapun bisnis Anda sekarang, gitu ya, lagi istirahat saja, karena ujungnya pun juga akan masuk ke properti. Ya, Anda akan masuk ke properti karena ini adalah ujungnya bisnis. Ini bisa kita perhatikan begini, karena ini kan bukan bisnis baru ya, ini kan bisnis lama. Betul. Pelakunya udah banyak banget, ya di sekitar kita. Nah, rata-rata pemain properti sekarang itu dulunya juga dari pebisnis yang lain, ya, dan pada akhirnya mereka masuk ke properti. Dan orang kalau sudah belajar properti itu biasanya tidak akan tertarik bisnis yang lain. Itulah kenapa kita tidak pernah menyaksikan orang yang tadinya berbisnis properti terus kemudian beralih ke bisnis yang lain.
Yang sering terjadi adalah dari berbagai bisnis yang lain pada akhirnya masuk ke properti. Karena ini adalah ujungnya bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata properti adalah ujungnya uang Anda. Apa itu artinya? Jadi percaya ke Anda, saat ini Anda sedang sibuk mencari uang, begitu ya. Padahal uangnya begitu terkumpul, pertanyaan saya, ada rencana nggak itu dilarikan ke properti? Pasti, biasanya untuk beli rumah. Betul, Anda jangankan untuk Anda sendiri, Anda yang punya 2 anak, berapa minimal rumah mau Anda beli? Minimal sejumlah anak Anda, padahal uangnya belum ada. Apa itu artinya? Berarti Anda saat ini sedang berupaya keras mengumpulkan uang itu. Padahal begitu uang itu ada, Anda larikan ke properti. Ya, berarti ujungnya uang Anda ya properti ini. Jadi kalau saya sederhanakan saat ini banyak sekali pedagang lagi sibuk berdagang, pekerja lagi sibuk bekerja, padahal mereka sedang mencarikan uang buat pemain properti. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ya, terus kemudian itu alasan kedua. Alasan ketiga, bisnis ini tak tersentuh inflasi. Ya, saking amannya, ya sampai kalau gini, kalau katakanlah kita pedagang itu kan ketakutannya cuma 2. 1, barangnya nggak laku, 2, kalah bersaing. Kan begitu ya? Tapi kalau katakanlah kita bermain properti, dan ini sangat dipahami oleh pemain properti, ya, kalau di properti barang nggak laku, kalau saya katakanlah begini, saya jualan rumah nih, ya, saya sudah mendirikan rumahnya, atau saya katakan itu rumah contoh, saya tidak mengatakan bulan ini nggak laku, tahun ini nggak laku, tahun depan harganya naik. Betul. Tuh, itu artinya nggak laku saja ternyata makin profit, kan begitu ya. Itulah kenapa beberapa pemain properti mengatakan bahwasanya developer itu bisa kaya, bukan hanya dari menjual, tapi dari menahan aja itu makin kaya. Kalau saya punya 100 unit, mungkin tahun ini saya lepas 30 unit saja, yang 70 saya niatkan untuk jual tahun depan. Meskipun bentuknya sama, luas tanahnya sama, tapi barang saya tahun depan pasti lebih tinggi. Yang sudah dipastikan juga bahwa harga tanah, cukup investasi tanah, rumah itu harganya semakin meningkat. Semakin meningkat, semakin tajam. Bahkan tanah dijemur aja naiknya di atas inflasi ya. Padahal itu dijemur aja. Berapa rata-rata inflasi di Indonesia? Mungkin ya 6-7%, 8% itu pengusaha udah pada collab. Ya, tapi pada saat kita lihat properti, ternyata tanahnya makin tahun itu naiknya di atas 25%. Apalagi kalau kita ngomongin Solo Jogja, ya rata-rata tanah naik di sini ini bisa 50-100%. Fantastis sekali, gitu, tersesuai inflasi. Kemudian alasan yang terakhir, kenapa banyak orang main properti? Saya tidak munafik ya, properti itu memberikan efek cepat kaya. Mau tidak mau ya. Jadi bahkan tanpa direncana pun akan berefek cepat kaya. Itulah kenapa Anda perhatikan ya, teman Anda yang baru bermain properti setahun 2 tahun saja, kekayaan meningkat begitu tajam. Kekayaan meningkat begitu tajam. Kenapa? Anda perhatikan, kita nggak usah ngomongin muluk-muluk. Seandainya kita jualan 5 atau 10 biji saja, ya, saya yakin itu omsetnya sudah tembus miliar. Betul. Developer sekali bisa 2 kali lipat ya dari keuntungannya, bahkan lebih. Gitu. Dari sisi yang barang diperdagangkan saja, itulah kenapa banyak pedagang yang tadinya dia berdagang barang-barang kecil gitu ya. Saat ini Mas, jangan dikira berdagang barang kecil pusingnya kecil. Bisnis kecil pun pusingnya gede, tapi angkanya tetap kecil, bisa jadi begitu. Tapi bermain properti, Anda perhatikan ya, jualan rumah, sekali transaksi ratusan juta, bahkan bisa tembus miliar. Ya, itu 1 kali transaksi. Dibandingkan bisnis yang lain, yang mohon maaf mungkin nilainya ya jauh di bawah itu gitu ya. Yang lain itu butuh ratusan transaksi, properti hanya sekali transaksi saja. Itulah kenapa efeknya bisnis ini memberikan efek cepat kaya. Dan itu adalah beberapa alasan-alasan yang pada akhirnya banyak orang membicarakan properti dan pada akhirnya pengen bermain properti seperti itu. 4 alasan yang cukup kuat untuk membuat orang tertarik masuk ke dunia properti. Kalau untuk Mbak Miftahul Amin sendiri sudah berapa lama menekuni bisnis properti ini? Saya kebetulan sejak 2008 ya pada saat masuk ke properti, dan saya kebetulan juga bukan dari keluarga developer. Dan waktu itu tentu saja saya juga mengalami nabrak-nabrak ya. Dan itu butuh banyak waktu, banyak biaya dan lain-lain gitu. Jadi seolah-olah kalau katakanlah teman saya yang putranya developer baru kali terjun setahun aja perumahan udah beres. Tapi saya tentu saja harus nabrak-nabrak dulu. Tapi saya bersyukur, mungkin karena nabrak-nabrak itulah akhirnya ada ilmu yang bisa saya sistemkan. Dan pada saat ini tentu saja saya tahu banget bagaimana caranya mencetak orang awam jadi developer, tahu banget. Itulah kenapa begitu komunitas developer properti Indonesia ini saya dirikan, lumayan menggebrak. Ya, karena kita dirikan sejak 2012 dan kita sekarang sudah tersebar di 56 kota di Indonesia. Ya, dan DPI tidak pernah mengajarkan akal-akalan. Ya, saya ajarkan betul bagaimana caranya mendirikan badan usaha. Saya sendiri juga anggota RE, saya juga anggota Apersi. Nah, teman-teman pada saat kita cetak itu, saya rekomendasikan, Anda mau masuk kemana? Mau RE atau Apersi, seperti itu, begitu ya. Karena kita terus berasosiasi pada saat kita menjalankan usaha ini, dan tidak lagi bisa dilakukan akal-akalan seperti itu. Dan itu
alhamdulillah sekali ya, karena tidak ngajarin akal-akalan ini mungkin ya. Jadi itu betul-betul diterima ya, dan kita luar biasa sekali sebenarnya alumni DB ini. Kurang lebih sekarang tercatat 3.300-an anggota. Wow, luar biasa. Ya, bahkan kami ya, karena kita kan terus tersambung ya, hampir setiap hari itu ada saja alumni itu yang membuka proyek baru. Hampir setiap hari. Seperti itu. Ya, dan itu juga pasti dilandasi dengan jangan sampai bis properti ini dilandasi dengan tipu-tipu ataupun ada permen-permen di dalamnya. Jelas, itu pasti yang rugi nanti pembeli. Yang rugi pembeli dan tentu saja developer itu sendiri akan rugi. Ya, akan berimbas tentunya. Kan, pasti ya, karena developer itu yang dijual adalah trust-nya, kepercayaannya. Begitu. Kemudian untuk membangun sebuah trust tadi, kepercayaan kepada masyarakat, apa yang biasanya dilakukan oleh para developer ini? Sebenarnya simpel ya, kalau katakanlah kita ini pedagang, jangan kecewakan orang, itu saja sebenarnya. Jangan kecewakan orang, apapun itu, ya apapun itu, termasuk apalagi kita jualan rumah ya. Jualan rumah itu kan begini ya, ini terjadi tolak belakang yang luar biasa antara developer dan pembeli rumah biasanya. Begini ya. Kalau developer itu pengen proyek itu selesai secepat-cepatnya. Sedangkan si pembeli beli rumah itu untuk ditinggali selama-lamanya. Dan ini kalau katakanlah developer tidak menyadari ini, pasti dia akan tidak akan mendapatkan trust ya. Betul. Contoh nih ya, rumah yang seharusnya dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun tidak ada perubahan, ternyata belum setahun saja mungkin spek sudah nggak bagus dan lain-lain. Bahan bangunan dan sebagainya. Benar, itulah kenapa kita perlu sekali untuk mengetahui hitungan cermatnya seperti apa, supaya benar-benar tidak ada yang dirugikan ya dalam hal ini. Seperti itu, Mas. Ya, ini semakin menarik saja perbincangan kita dalam dialog bisnis kali ini. Namun kita harus jeda sejenak dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti seminar cara normal membuka perumahan tanpa akal-akalan dengan modal kecil. Nah, ini temanya yang sangat menarik sekali dan ini bersama dengan developer properti Indonesia yang sudah sukses di 56 kota akan diselenggarakan di 2 kota. Di Jogja pada hari Senin 11 Mei jam 16.30 bertempat di Hotel Harper, Mangkubumi, Yogyakarta, dan di Solo hari Selasa 12 Mei jam 10 pagi bertempat di Hotel Aston Solo. Dan ini untuk tiketnya harganya Rp200.000 saja. Dan untuk 50 pembeli tiket yang pertama mendapatkan harga spesial, yaitu cukup dengan membayar Rp100.000 saja. Caranya sangat gampang sekali dengan mengetik SMS, nama, kemudian spasi, Solo atau Jogja. Jadi ketik nama Anda, kemudian spasi Anda dari daerah Solo ataupun Yogyakarta, kemudian dikirimkan ke nomor 081 392 745 745. Sekali lagi di nomor 081 392 745 745. Dialog Bisnis akan segera kembali.